Jumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Yunus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, doakanlah musuhmu. Doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Tentu doa ini atau ajaran ini bisa dijabarkan dengan lebih luas. Doakanlah mereka yang merugikan kamu. Doakanlah mereka yang mengganggu hidupmu. Doakanlah mereka yang mengesalkan hidupmu atau dirimu, menjengkelkan dirimu. Mudahkah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan naluri kita. Dan itu sebabnya tindakan semacam itu boleh dikatakan merupakan perwujudan dari penyangkalan diri. Kecenderungan kita tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kecenderungan kita lebih dekat pada kecenderungan atau karakter Yunus. Seorang nabi yang aneh, yang diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan penduduk dan raja Niniwe. Ia semula menolak untuk melakukan tugas atau misi itu, tetapi akhirnya dengan terpaksa ia melakukannya juga. Dan ketika ia menyatakan penghukuman Allah apabila penduduk dan raja Niniwe ini tidak bertobat, bahwa Allah akan menghancurkan dan menjungkir balikkan seluruh Niniwe, maka dengan segera penduduk maupun raja Niniwe itu bertobat, mengenakan kain kabung, menyesali segala dosa-dosanya. Sesuatu yang di luar dugaan. Nah, anehnya, itu sebabnya tadi saya katakan Yunus itu nabi yang aneh, ya. Anehnya, bukannya Yunus itu berbangga hati karena misinya sukses luar biasa. Yang terjadi adalah justru dia sangat marah kepada Tuhan. Ia tidak rela, ia tidak terima kalau penduduk dan raja Niniwe itu diampuni, dilimpahi dengan kasih karunia dari Tuhan. Ia sangat marah. Bahkan lebih baik aku mati daripada hidup. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mestinya kalau seseorang menjalankan misi atau diutus untuk melakukan suatu misi, dan misi itu berhasil 100% atau bahkan mungkin 1000%, yang muncul adalah kebanggaan luar biasa. Yang terjadi pada diri Yunus 180 derajat berkebalikan. Ia menyesal, ia sangat marah, lebih baik aku mati. Dan kemudian Allah bertanya kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Kalau ada orang lain yang dilimpahi rahmat dan kemurahan dan kasih sayang dari Allah. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pertanyaan yang menarik. Seringkali kita juga merasa seperti itu. Bahwa orang yang kita pandang jahat, orang yang kita pandang tidak baik,
orang yang kita pandang merugikan diri kita sudah selayaknya dihukum. Mari kita cek, mari kita periksa dalam diri kita. Jangan melihat dari apa yang kita ucapkan. Tapi mari kita periksa sedalam-dalamnya hati kita. Oh, apa yang kita ucapkan tentu bisa berbeda. Demi menjaga citra, kita tentu akan mengatakan bahwa kita harus mengampuni, bahwa kita bahagia, kita bersuka cita karena ada orang jahat mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi apakah itu sejalan dengan suara hati kita? Nah, mari kita periksa. Tentu saya tidak berani menghakimi. Yang saya ajak kita lakukan adalah periksa hati kita sedalam-dalamnya. Apakah yang kita ucapkan tadi sejalan, selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, syukur kepada Allah jikalau itu sejalan. Tetapi jikalau tidak, maka pertanyaan yang penting adalah kenapa kita tidak terima kalau orang yang kita pandang buruk tadi menerima rahmat dari Tuhan. Apalagi, mari kita sadari bahwa mereka yang kita pandang buruk belum tentu lebih buruk daripada kehidupan kita. Kalaupun betul orang itu sangat buruk, sangat jahat, dan kemudian ia bertobat atau mereka bertobat, bukankah selayaknya kita bersuka cita? Karena di dunia ini orang jahat berkurang. Bukankah itu yang seharusnya terjadi dan kita rasakan dalam diri kita? Maka jikalau di dalam hati kita muncul rasa tidak terima, ada orang yang kita pandang jahat, jelek, licik dan sebagainya, mendapatkan kasih karunia dari Allah, barangkali pertanyaan Allah kepada Yunus patut kita renungkan juga. Layakkah engkau marah? Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarkan kepada kami untuk rendah hati, untuk bersuka cita ketika siapapun menerima rahmat dari Tuhan. Biarlah kami belajar untuk ikut bersuka cita ketika orang yang tidak baik mengalami pertobatan. Karena itu berarti nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.